Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Keesokan harinya, 5 sahabat itu berkumpul di rumah Reza, yang menjadi titik kumpul pertama mereka setelah menerima pesan dari Aisyah yang menggemparkan itu. Hujan masih terus mengguyur kota, seolah menciptakan suasana yang tak terelakkan bagi mereka. Semua wajah tampak cemas dan bingung, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Ali yang merasa keras kepala, jelas merasa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Jadi, kita nggak tahu Aisyah kemana? Tanya Rani, melirik ke layar ponsel miliknya yang menampilkan pesan singkat yang sama. Aisyah hilang. Reza mengangguk, membuka percakapan grup mereka lagi, berharap ada informasi baru yang muncul. Namun yang terlihat hanya keheningan, tak ada balasan dari siapapun. Aku udah coba telepon, tapi nomornya nggak aktif, tidak ada pesan suara juga. Sarah memegang cangkir teh di tangannya, menatap kosong keluar jendela. Aisyah nggak pernah kayak gini. Dulu dia selalu jaga komunikasi, kenapa tiba-tiba hilang begitu saja? Jangan-jangan dia beneran pergi jauh, atau bahkan kabur, kata Ali dengan nada sedikit khawatir. Dia menatap temannya satu persatu, seakan mencari tanda-tanda kesamaan dalam perasaan yang menggelayuti mereka. Rani memandang Ali dengan tatapan tak setuju, tapi dia gak pernah terlihat seperti orang yang akan kabur begitu saja. Aisyah itu, dia lebih memilih diam daripada menghilang. Tapi kenapa tadi malam dia terlihat berbeda? Tanya Reza, lebih pada dirinya sendiri. Kalian juga merasakannya kan? Dia nggak seperti yang dulu, matanya kosong, dan dia buru-buru pergi. Itu nggak biasa. Suasana di ruang tamu itu semakin hening. Semua orang tampak memikirkan kata-kata Reza. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan Aisyah. Dan itu membuat mereka semakin gelisah. Hujan di luar semakin deras, seakan tak ingin memberi ruang untuk mereka berpikir jernih. Ali mendecak kesal. Sudahlah, gak ada gunanya terus-menerus mikirin itu. Yang penting sekarang, kita harus cari tahu keberadaannya. Aku gak percaya kalau Aisyah cuma pergi tanpa alasan. Setuju, ujar Rani, menyarankan agar mereka mulai mencari petunjuk. Kita harus mulai dari yang dia tinggalkan. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Benar, kata Sarah yang jarang mengucapkan kata-kata tanpa alasan. Tapi dari mana kita mulai? Aku rasa ada satu tempat yang bisa kita coba, jawab Ali tiba-tiba, menyarankan tempat yang membuat semua orang terdiam. Kita ke rumah Aisyah. Reza menatap Ali dengan pandangan tajam. Ke rumahnya. Tapi kita nggak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sana. Jangan-jangan... Ali memotong dengan cepat. Itulah yang harus kita cari tahu. Kita nggak bisa cuma duduk diam. Akhirnya, tanpa banyak bicara lagi, mereka semua memutuskan untuk pergi ke rumah Aisyah. Begitu mereka sampai ke depan rumahnya, hujan masih mengguyur, membuat suasana terasa semakin suram. Rumah Aisyah tampak sepi, lampu-lampu di dalamnya padam, seperti ada sesuatu yang tak beres. Ali mengetuk pintu dengan penuh harapan, namun tak ada jawaban. Ia mencoba memutar gagang pintu, dan ternyata terbuka sedikit. Gak terkunci, katanya mengangkat alis. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam rumah yang terasa sunyi. Semua ruangan gelap dan hanya suara hujan yang terdengar menggema. Mereka berjalan perlahan, mencari tanda-tanda yang bisa memberikan petunjuk. Saat mereka memasuki ruang tamu, mata mereka tertuju pada sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di sana, ada sebuah kotak kayu tua yang tergeletak dengan sedikit berantakan. Rani mendekat dan membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa surat lama yang tampak sudah usang. Ada juga sebuah buku catatan kecil. Ini milik Aisyah, tanya Sarah, memegang buku itu. Rani mengangguk dan membuka buku itu perlahan. Halaman pertama tampak penuh dengan tulisan tangan Aisyah yang rapi. Namun ada satu hal yang aneh. Di halaman-halaman berikutnya, tulisan itu semakin kabur, seolah Aisyah menulis dengan terburu-buru, bahkan frustasi. Lihat, ini ada tulisan yang gak biasa. Aisyah menulis tentang hujan. Ujar Rani menunjukkan pada teman-temannya sebuah kalimat di halaman tengah buku. Hujan menyembunyikan banyak hal. Kadang kita lupa bahwa jejak kita bisa hilang oleh air yang jatuh. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Mereka semua berpaling, hanya untuk menemukan pintu depan yang terbuka lebar. Syah, suara Ali terdengar penuh harapan. Namun, tak ada jawaban. Pintu yang terbuka itu memberikan rasa dingin yang menusuk. Hujan, dia menghilang lagi kan?
Tanya Sarah, merasakan adanya sesuatu yang sangat berbeda di dalam rumah itu. Suasana semakin mencekam, dan mereka semua tahu jejak yang tertinggal tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada Aisyah. Dengan perasaan bingung dan khawatir, mereka menatap satu sama lain, mengetahui bahwa petunjuk yang mereka temukan hanya membawa mereka lebih dekat pada misteri yang semakin dalam. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.